Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebo Wekasan. Masalah ini selalu setiap tahun menjadi masalah di kalangan masyarakat, baik dari awamnya maupun tidak. Ini terus berlanjut, seakan-akan tidak ada usaha untuk menjamekkan, untuk mengkompromikan dua pendapat yang berbeda ini. Baik, saya coba akan mengkompromikan pendapat yang berbeda ini mengenai masalah sholat sunnah dalam rangka menolak balak. Kalau masalah sodakoh daf'ul balak kan sudah ya, dua-duanya saya pikir di situ adalah kompak, tidak ada perbedaan karena memang as-sodakoh tadfa'ul balak. Sodakoh dapat merusak balak, dapat menolak balak. Yang jadi masalah adalah betulkah di bulan Shofar terutama hari Rabu terakhir itu akan diturunkan balak? Kemudian tata cara menolak balak dengan sholat. Nah ini kan yang jadi masalah. Kalau saya melihatnya, yang mau melakukan silahkan, yang tidak melakukan juga tidak masalah. Ulama kita Nahdlatul Ulama juga berbeda. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pendiri NU melarang, bahkan mengajak orang juga dilarang, melakukan juga dilarang karena dianggap ghairu masyru', tidak disyariatkan. Tapi guru kita Kiai Maimun Zubair almarhum malah mengajarkan dan beliau mempraktekkan bersama dengan para santri. Bagaimana mengkompromikan dua pendapat ini? Kalau saya bagi menjadi dua, ada ulama ahlu kasyaf, ada ulama ahlu zahir. Ya, bahasa mudahnya ada ulama yang legal formal, ada ulama yang lihatnya dari sisi yang lain, legalnya dari sisi yang lain, bukan ilegal tapi legalnya dari sisi yang lain. Coba saya dari pendiri NU dulu, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan tidak ada dalil yang valid la aslan, tidak ada asalnya, baik dari sunnah maupun Al-Quran. Betul, semua ulama kita juga mengakui, orang NU juga mengakui bahwa tradisi akhir bulan Shofar yang di situ diturunkan 320.000 balak dan melakukan sholat sunnah tidak ada dalil dari Al-Quran maupun sunnah. Jadi kalau kita bilang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini berkaitan bulan Shofar, berarti ini adalah sebuah kebohongan. Karena memang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa membohongkan atas namaku, kata Kanjeng Nabi, maka tempatnya dia di neraka. Secara formal dilihat dari banyaknya hadis sahih, riwayat-riwayat dari berbagai ulama, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa bulan Shofar itu adalah bulan sial. Tidak ada. Dan bahkan melakukan amaliyah di situ juga tidak boleh. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri pun membatalkan tentang itu. Ya kan? Kalau lihat tradisi jahiliyah, mitos di jahiliyah zaman dulu, itu orang-orang jahiliyah meyakini kalau bulan Shofar itu terjadi banyak balak, terutama di akhir hari Rabu. Lah, sehingga Kanjeng Nabi mengatakan la adwa wala hamata wala tayrata wala shofar. Tidak ada kesialan di bulan Shofar. Karena tidak ada kesialan di bulan Shofar, maka melakukan ibadah berupa sholat dalam rangka tolak balak hukumnya tidak diperbolehkan. Secara legal formal tidak ada. Dan saya juga setuju bahwasanya tidak ada dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai, berarti yang tidak melakukan dalilnya memang tidak ada, baik dari sunnah maupun dari Qur'annya. Secara formal sudah selesai, tidak ada. Sekarang yang melakukan bagaimana? Oh, yang melakukan ternyata dari golongan ahlul kasyaf. Ahlul kasyaf itu siapa? Ba'dul arifin, sebagian orang yang ma'rifat, atau bahasa kita wali lah ya. Wali, yang mana wali itu dapat ilham. Lah ya apa dapat ilham? Ya namanya dapat ilham, dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada sebagian keterangan firasatnya orang mukmin saja kita harus hati-hati. Apalagi ilhamnya orang iman. Ittaqu firasatal mukmin. Perhatikan, takutlah kepada firasatnya orang mukmin. Ini firasat, belum ilham, apalagi wali.
Nah, gitu ya. Apalagi wali, boleh gak kita mengamalkan? Boleh, dengan syarat firasatnya itu tidak melanggar syariat. Contoh, Mas, kalau sampeyan pingin sukses, sampean sodakoh 50 orang yang dekat dengan sampeyan. Sodakoh melanggar syariat gak? Kan tidak. Boleh? Boleh. Ya nggak boleh itu kalau seumpama, Mas, sampeyan kalau pingin sukses mulai besok minum arak, berzina. Itu kalau pengakuannya dari wali siapapun tetap nggak boleh diikuti karena melanggar syariat. Ingat, yang melanggar syariat dari firasat, dari ilham tidak diperbolehkan. Yang tidak melanggar syariat hukumnya boleh, firasat saja boleh. Sholat tidak melanggar syariat, sedekah tidak melanggar syariat. Bahkan dalam kitabnya itu Jawahirul Khamsi itu dikatakan ada ba'dul arifin ad-Dairabi, ada ba'dul arifin yang bermimpi yang mendapatkan ilham bahwasanya di akhir hari Rabu bulan Safar adalah as'abul yaum, hari yang paling sulit. Kenapa? Karena di situ diturunkan 320.000 bala. Kalau pengen lepas dari 320.000 bala itu, maka caranya adalah sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat seperti sholat isya, seperti sholat duhur. Setiap rakaatnya yang dibaca Fatihah, Inna a'tainakal kautsar 17, kemudian kulhunya 5 kali, kemudian ditutup dengan Al-Falaq dan An-Nas. Barang siapa melakukan sholat itu, maka hukumnya maka dia akan dijauhkan dari bala yang berjumlah 320.000 bala. Jadi kalau saya jamekkan, kalau saya gabungkan, yang satu pakai formalitas, formal, betul-betul melihat dari hadis, betul-betul melihat dari riwayat-riwayatnya, tidak ada. Dan kita jangan sampai mengatakan waqala nabiyyu, karena memang Kanjeng Nabi tidak mengatakan. Kita ngiblatnya ke ulama. Ngiblatnya ke ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanya ke ahli dzikri, orang yang berilmu. Orang yang berilmu, sebagian wali pernah mendapatkan ilham seperti itu. Anda melakukan boleh, tidak melakukan juga tidak masalah, karena memang satunya ahlul kasyaf, satunya ahlul zahir. Satunya melihat dari segi zahir, satunya melihat dari kasyaf, dari bukanya hati, dari ilham. Waktu itu dia kebuka gitu loh ya, dan dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pikir sangat jelas sekali bahwa yang satu tidak memperbolehkan dengan alasan yang benar, yang satu mempersilahkan juga dengan alasan yang benar. Dan ulama-ulama kita yang sepuh-sepuh mengamalkan tentang ahlul kasyaf ini sudah mulai dari dulu, dan itu biasa. Dan itu tidak jadi masalah. Dan sekarang aja yang mereka hanya lihat dari segi zahirnya saja, sekarang sudah wah ini luar biasa, ini kebodohan, ini begini. Saya pikir tidak sejauh itu kalau kita mau baca lebih banyak lagi, mau belajar lebih banyak lagi. Dan itu hasanah kita. Orang Indonesia ini luar biasa kalau masalah amaliyah seperti ini. Dan saya mengakui ulama kita ada yang melakukan, ulama kita juga ada yang tidak melakukan. Melakukan monggo, nggak melakukan juga boleh. Saya pikir itu. Terima kasih, semoga manfaat, semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.